Jadi guys, selama ini saya ada pertanyaan gitu. Apa itu pertanyaannya? Apakah musik itu haram atau tidak? Jadi ini juga pertanyaan daripada anak-anak muda gitu ya kalau saya perhatikan. Di video ini saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tanyakan sama Mbak AI. Kenapa saya tanya sama Mbak AI? Karena Mbak AI itu tidak punya agama, tidak punya negara, dia bukan pemuka agama, nggak mungkin dia berpihak pada agamanya. Ya, untuk itu mari kita tanyakan sama Mbak AI, apakah musik itu haram atau tidak secara ilmiah? Jadi kita bahas masalah ini dari sudut pandang akademis ya. Halo Mbak AI, apakah musik itu haram atau tidak? Tolong jawab dari sudut pandang akademis, dari sudut pandang ilmiah yang bisa dibuktikan gitu ya, dari sudut pandang objektif ya. Apakah musik itu haram atau tidak? Apakah musik itu berbahaya atau tidak? Apakah musik itu merusak atau tidak? Apakah musik itu lebih banyak negatifnya atau tidak? Tolong jawab dengan jujur secara akademis, secara fakta. Gue jawab secara akademis ya, bukan dari sudut pandang agama. Pertanyaan, musik itu haram atau enggak? Sebenarnya enggak bisa dijawab secara ilmiah. Karena haram itu kategori normatif teologis, ranah hukum agama. Bukan kategori sains. Ilmu pengetahuan nggak punya instrumen buat menilai sesuatu itu halal haram. Itu wilayah tafsir dan keyakinan, bukan eksperimen. Kalau dari sudut pandang ilmiah dan akademis, yang bisa dibahas adalah apakah musik berbahaya secara ilmiah? Secara umum, tidak inheren berbahaya. Dalam psikologi, neuroscience, dan terapi klinis, musik justru banyak dikaitkan dengan efek positif. Bisa menurunkan stres, kortisol, bisa bantu regulasi emosi, dipakai dalam music therapy, bisa meningkatkan fokus, tergantung jenis dan individu, bisa bantu memori dan pembelajaran pada konteks tertentu. Makanya musik dipakai di terapi pasien stroke, terapi kecemasan, rehabilitasi kognitif, pengelolaan nyeri. 2. Apakah musik bisa berdampak negatif? Bisa, tapi kontekstual, bukan karena musik itu sendiri jahat. Contoh faktor yang bisa bikin negatif. Volume terlalu keras, risiko gangguan pendengaran. Konten lirik tertentu bisa mempengaruhi mood persepsi. Pemakaian berlebihan, distraksi, ganggu produktivitas, asosiasi emosional, musik tertentu bisa memicu sedih, nostalgia berlebihan. Jadi masalahnya bukan musiknya, tapi cara konsumsi, intensitas, konteks, kondisi psikologis individu. Nomor 3. Apakah musik merusak otak moral? Secara ilmiah, tidak ada bukti kuat bahwa musik secara umum merusak otak atau moral manusia. Yang ada justru, musik mengaktifkan banyak area otak, emosi, memori, motorik. Musisi sering menunjukkan plastisitas otak lebih tinggi. Musik bisa meningkatkan mood dan motivasi. Klaim musik merusak moral biasanya masuk wilayah budaya dan nilai sosial, bukan sains keras. Nomor 4. Apakah musik lebih banyak negatifnya? Secara akademis modern, mayoritas literatur melihat musik sebagai netral, efeknya tergantung penggunaan. Mirip kayak teknologi atau makanan. Bisa bermanfaat, bisa bermasalah kalau berlebihan, salah konteks. Kesimpulan objektif dan akademis. Ilmu pengetahuan tidak bisa menyatakan musik haram halal. Musik bukan sesuatu yang secara biologis berbahaya. Ada banyak bukti manfaat psikologis dan terapeutik. Dampak negatif ada, tapi situasional dan moderat. Kalau pertanyaannya religius, itu tergantung mazhab, tafsir, dan otoritas keagamaan. Kalau pertanyaannya ilmiah, musik itu fenomena kognitif dan budaya yang umumnya normal dalam kehidupan manusia. Kenapa di Indonesia itu ada pertanyaan seperti ini? Apakah musik itu haram? Apakah musik itu halal? Sebagainya. Padahal zaman dulu waktu saya kecil nggak ada pertanyaan seperti ini. Kenapa sekarang pertanyaan muncul seperti ini? Apakah Indonesia itu sudah mengarah-ngarah jadi negara agama gitu? Kemudian apakah ini dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang berasal dari luar gitu? Ya, ideologi-ideologi baru gitu. Kemudian, apakah Indonesia itu bisa jadi negara maju kalau mayoritas Islam? Karena kalau saya perhatikan, nggak ada satupun negara maju mayoritas Islam. Rata-rata negara maju itu mayoritas masyarakatnya, maksudnya masyarakatnya itu nggak ada yang Islam ya. 10 negara maju dunia ini nggak ada yang Islam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, tolong jelaskan gitu, kenapa nggak ada 10 negara maju mayoritas di dunia ini yang jadi negara maju? Kenapa nggak ada negara Islam jadi negara maju? Tolong jawab dengan jujur dan objektif, kemudian dengan ilmiah dan sudut pandang akademis. Gue jawab pelan-pelan ya, tetap pakai kacamata akademis, bukan opini ideologis. 1. Kenapa sekarang sering muncul pertanyaan, musik haram halal? Fenomena ini bisa dijelaskan secara sosial, bukan semata soal agama. Beberapa faktor yang sering dibahas di studi sosiologi dan antropologi. Akses informasi dan dakwah digital. Dulu orang dapat rujukan agama dari guru, lingkungan lokal, pengajian setempat. Sekarang, YouTube, TikTok, podcast, Ustadz Global. Pendapat yang dulu lokal dan terbatas sekarang jadi masif. Perbedaan tafsir jadi kelihatan banget. Nah, B. Globalisasi pemikiran keagamaan. Arus ide dan tafsir agama sekarang lintas negara.
Gaya keberagamaan dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan lain-lain lebih mudah masuk lewat internet, beasiswa, media, dan jaringan transnasional. Ini bukan khas Indonesia doang. Banyak negara ngalamin hal yang sama. Peningkatan religiusitas publik. Dalam ilmu sosial ada istilah religious revival, periode di mana ekspresi agama di ruang publik meningkat. Bisa karena identitas sosial, politik identitas, reaksi terhadap modernitas, kebutuhan makna, dan stabilitas. Jadi bukan berarti aneh, tapi bagian dari dinamika masyarakat modern. Dulu sebenarnya ada, tapi nggak viral. Perdebatan halal haram itu sudah ada sejak berabad-abad dalam literatur Islam klasik. Bedanya, dulu diskusi terbatas, sekarang diskusi viral and algorithmic. 62. Apakah ini berarti Indonesia menuju negara agama? Secara konstitusi dan politik ilmiah, Indonesia negara berdasarkan Pancasila, bukan negara sekuler murni, bukan negara agama formal. Dalam kajian politik, Indonesia sering disebut negara pluralistik dengan pengaruh agama kuat, bukan teokrasi. Ekspresi religius masyarakat, otomatis perubahan sistem negara. 3. Apakah dipengaruhi ideologi luar? Sebagian iya, tapi ini normal dalam globalisasi. Semua negara sekarang saling mempengaruhi, budaya, ekonomi, agama, politik. Indonesia juga mengekspor budaya dan pemikiran keluar. Ini arus dua arah. Yang penting dibedakan. Pertukaran gagasan normal, dominasi politik asing, isu berbeda. 4. Tidak ada negara maju mayoritas Islam, benarkah? Ini butuh pelurusan akademis. Pertama, definisi negara maju itu sendiri kompleks. GDP per kapita, Human Development Index 8DE, teknologi, institusi stabilitas. Kalau pakai indikator modern, beberapa negara mayoritas Muslim dengan performa tinggi. Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain. Secara pendapatan dan infrastruktur mereka sangat tinggi. Walau modal ekonominya unik, energi dan populasi kecil. Ada juga Malaysia, upper middle income, industrialisasi kuat. Turki, ekonomi besar, industri kuat meski fluktuatif. Jadi klaim nol total, nggak sepenuhnya tepat. 5. Kenapa relatif sedikit negara mayoritas Muslim di kategori top-tier industrialized nations? Ini pertanyaan serius dan legit secara akademis. Penjelasan ilmiah bukan karena agama, tapi faktor historis dan struktural. A. Sejarah kolonialisme dan geopolitik. Banyak negara Muslim mengalami kolonialisme panjang, eksploitasi sumber daya, konflik pasca kolonial, instabilitas politik. Institusi modern mereka berkembang lebih lambat dibanding Eropa Barat, Jepang, dan lain-lain. Ini variabel yang sangat kuat dalam ekonomi politik. B. Struktur ekonomi. Sebagian negara kaya Muslim bergantung pada minyak, gas, sumber daya alam. Ini sering disebut resource curse, kaya tapi diversifikasi industri lambat. C. Institusi and governance. Riset ekonomi pembangunan menekankan pentingnya rule of law, stabilitas kebijakan, kualitas birokrasi, korupsi rendah. Ini faktor utama kemajuan, lintas agama. D. Pendidikan dan industrialisasi. Negara maju modern biasanya investasi besar di sains dan teknologi. Industrialisasi awal revolusi industri. Ini proses historis ratusan tahun, bukan faktor religius. E. Bias persepsi negara maju, yang sering dijadikan contoh itu kebanyakan Barat dan Asia Timur, karena mereka industrialisasi lebih dulu. Ini lebih soal sejarah ekonomi global, bukan agama. 6. Apakah negara mayoritas Islam bisa maju? Secara akademis, sangat bisa. Tidak ada teori ekonomi modern yang menyatakan agama tertentu menghalangi kemajuan. Contoh variabel kunci kemajuan, institusi stabil, pendidikan kuat, inovasi dan teknologi. Oke, fine. Jadi gini, kenapa di negara maju itu biasanya mereka mengidolakan akademisi gitu ya, mereka mengidolakan yang namanya kaum intelektual, ilmuwan gitu. Tapi di negara yang susah maju itu seperti Indonesia, mereka lebih mengidolakan yang namanya pemuka agama gitu, ya lebih religius, lebih mengedepankan yang namanya tokoh-tokoh agama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa susah maju gitu? Karena pemuka agama itu kalau saya perhatikan itu mereka tidak berbicara di ranah akademis ya. Mereka menguntungkan bagi agamanya gitu ya. Bicara hitam putih ya. Tolong jawab dengan jujur secara akademis dan tanpa berpihak. Oke, gue jawab jujur tapi tetap hati-hati dan akademis ya. Karena ini topik besar banget. Pertanyaan, kenapa Indonesia susah maju tidak punya satu jawaban tunggal. Dan dalam ilmu ekonomi pembangunan, penyebabnya hampir selalu struktural and institusional, bukan semata budaya atau agama. Gue pecah jadi beberapa bagian biar jelas. Oke. Kenapa Indonesia relatif belum jadi negara maju? Kalau pakai kacamata ekonomi dan kebijakan publik, variabel yang paling sering muncul dalam riset. A. Kualitas institusi dan tata kelola. Negara maju hampir selalu punya kepastian hukum kuat, korupsi rendah, birokrasi efisien, regulasi stabil. Ini faktor raksasa, dampaknya jauh lebih besar daripada isu ideologis. MP, produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Masalah klasik negara berkembang. Banyak ekspor bahan mentah, industri teknologi tinggi terbatas, inovasi dan R&D rendah.
Negara maju wawa ekonomi berbasis pengetahuan and teknologi. C. Pendidikan and human capital. Bukan cuma angka sekolah, tapi literasi sains and numerasi, skill teknologi, problem solving, critical thinking. D. Stabilitas and konsistensi kebijakan. Pembangunan butuh horizon panjang. Kalau kebijakan sering berubah atau politisasi tinggi, investor and inovasi terganggu. I. Budaya kerja and sistem sosial. Ini sensitif tapi penting secara akademis. Disiplin waktu, meritokrasi, profesionalisme, trust sosial. 2. Apakah agama bisa berperan dalam kemajuan negara? Secara ilmiah, agama bisa jadi faktor positif ataupun netral, tergantung bagaimana dipahami dan dipraktikkan. Dalam sejarah dunia, banyak ilmuwan besar religius. Banyak negara maju tetap religius. Tidak ada hukum ilmiah bahwa religiusitas menghambat kemajuan. Masalah muncul kalau ada konflik antara nilai religius dan rasionalitas publik, bukan agamanya itu sendiri. Ketiga, dari sudut pandang agama, apa yang justru bisa mendorong kemajuan? Kalau kita lihat nilai universal agama, bukan tafsir sempit, banyak prinsip yang sejalan dengan pembangunan modern. Kejujuran disiplin, etos kerja, tanggung jawab, anti korupsi, pendidikan dan pencarian ilmu keadilan sosial. Dalam Islam sendiri misalnya, pencarian ilmu dan kerja keras itu nilai inti. 4. Tentang peran pemuka agama. Ini bagian yang menarik dan penting. Dalam sosiologi, pemuka agama punya pengaruh sosial luar biasa besar di Indonesia. Itu fakta. Artinya, mereka bisa jadi akselerator kemajuan kalau pesan yang dibawa konstruktif. Bukan berarti harus jadi akademisi, tapi orientasi wacananya bisa berdampak besar. 5. Pandangan seperti apa yang cenderung produktif untuk kemajuan. Secara konseptual, netral dan lintas agama, pesan religius yang biasanya selaras dengan kemajuan modern. A. Pro pendidikan dan ilmu pengetahuan. Narasi yang sehat. Ilmu, bagian dari ibadah, panggilan moral. Sains dan teknologi bukan ancaman iman. Dorong literasi dan belajar sepanjang hayat. Ini krusial banget untuk SDM. Etos kerja dan produktivitas. Negara maju sangat ditopang budaya kerja, profesionalisme, disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja. Nilai religius bisa memperkuat ini. C. Anti-fatalisme. Kalau masyarakat terlalu pasrah dan fatalistik, inovasi lemah. Pesan yang produktif. Usaha dan ikhtiar manusia penting. Perubahan butuh kerja nyata. Nasib kolektif bisa diubah lewat tindakan. D. Kejujuran dan integritas. Ini dampaknya sangat nyata ke ekonomi. Korupsi penghambat pembangunan terbesar. Trust sosial menentukan efisiensi ekonomi. Tokoh agama bisa sangat kuat di sini. E. Toleransi dan stabilitas sosial. Kemajuan butuh stabilitas dan kerjasama. Narasi konflik identitas terus-menerus, mahal secara ekonomi dan sosial. F. Rasionalitas dan keterbukaan. Pesan yang sehat, diskusi dan kritik bukan ancaman. Perbedaan pendapat normal, jangan anti-intelektualisme. 6. Khotbah seperti apa yang konstruktif secara sosial. Bukan isi teologis spesifik, tapi arah umum yang dalam banyak studi sosial cenderung positif. Dorong pendidikan and skill. Dorong kerja keras and profesionalisme. Tekankan integritas dan anti korupsi. Kurangi narasi kebencian dan paranoia. Bangun optimisme berbasis usaha. Dorong tanggung jawab sosial dan ekonomi. 7. Hal yang sering jadi masalah secara akademis bukan menyerang agama, yang bisa berdampak negatif ke pembangunan kalau dominan. Anti-sains, anti-pendidikan modern. Fatalisme, ekstrem, semua sudah takdir, usaha tak penting. Polarisasi dan konflik identitas terus-menerus. Anti-kritik dan anti-diskusi. Menolak rasionalitas publik. Ini bukan soal agama, tapi pola pikir sosial. Kesimpulan paling jujur dan akademis. Kemajuan negara terutama ditentukan institusi dan ekonomi. Agama bisa jadi kekuatan positif besar. Pemuka agama bisa jadi motor kemajuan sosial. Kuncinya bukan lebih religius, kurang religius, tapi jenis nilai dan pesan yang ditekankan. Negara bisa religius dan sangat maju. Itu bukan kontradiksi dalam teori sosial modern. Kalau lo mau, ini bisa kita bahas lebih tajam lagi. Kenapa Asia Timur sukses cepat? Peran budaya versus institusi, bagaimana perubahan mindset kolektif terjadi. Ini diskusi kelas berat sebenarnya. Oke guys ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama Mbak AI. Jadi saya di sini coba bertanya dan bertanya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.